gendong satu teman bisa di pundak atau di punggung. Mana Jen? Mana Jen? Masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Kasuso memiliki kearifan lokal yaitu mencari cacing laut. Bertualang ke tebing Aparalang di Desa Arak, kali ini saya tidak mau melewatkan kegiatan yang memacu adrenalin, yaitu meniti tali di antara tebing karang. Pemandangan bawah saya langsung ke laut. Wah! Kawasan tebing Bulukumba merupakan destinasi yang cukup menarik. Dari atas tebing, kita bisa melihat keindahan laut lepas yang memanjakan mata. Selain pemandangan, tebing Apalarang juga menyediakan arena untuk kegiatan olahraga alam terbuka. Ini jarak dari titik A ke titik B itu kurang lebih 50 meter. Tapi yang bikin menantang adalah kalau lihat ke bawah itu langsung ke jurang. Ngeri! Kegiatan meniti tali seperti ini dikenal dengan highlining atau kegiatan merayap dan berjalan di atas tali yang dibentangkan di antara dua titik. Posisinya kalau kakinya sudah dipasangkan di tali seperti ini. Tangan keduanya megangin jumar dan badan kita harus terbalik seperti ini. Tarik maju. Yuli tunggu. Cepet banget sih Yuli. Pemandangan bawah saya langsung ke laut. Tapi beruntung banget waktu baru mulai dikasih awan nutupin matahari, jadi nggak terlalu kepanasan. Meniti di atas tali baru bisa dikategorikan highlining jika dilakukan di ketinggian lebih dari 13 meter dengan safety yang benar. Ini posisi saya masih belum nyampe tengah-tengah, tapi udah di atas laut nih. Udah melewati tebing yang tingginya itu kurang lebih 15-20 meter. Wow, ngeri-ngeri sedap. Ngerinya dapet, pemandangan indahnya juga dapet. Tuh. Highlining cukup menantang karena butuh keberanian serta konsentrasi dan keterampilan fisik. Air lautnya lagi pasang nih, jadi lagi tinggi dan berombak. Jadi di atas ini kita bisa merasakan angin sepoi-sepoi sambil mendengarkan suara ombak. Tuh, warna lautnya cakep banget ya. Suara deburan ombak dan tiupan angin laut merupakan bonus saat kita melakukan highlining di tebing Apalarang. Kita mau nyantai sejenak sambil minum kelapa. Ini kelapanya lagi dikirim. Ya. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu, minum kelapa sambil menikmati keindahan di atas tebing. Istirahat juga bermanfaat untuk menjaga ketenangan.
Menikmati keindahan alam memang banyak sekali caranya. Seperti saat ini kita menikmati dengan cara yang begitu ekstrim. Jadi kita bisa mendapatkan sensasi yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panjang garis pantai Sulawesi Selatan sekitar 2.500 km dengan sumber daya alam laut yang melimpah, termasuk kawasan pesisirnya. Akhirnya dapat juga, wow! Masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Kasuso memiliki kearifan lokal yaitu mencari cacing laut. Dan hari ini kita akan cari sebanyak-banyaknya ya. Tercatat ada 10.000 jenis cacing laut yang hidup di dunia. Banyak di antaranya ditemukan di perairan Indonesia. Warga Dusun Kasuso, Desa Darubia ini menyebut cacing laut dengan sebutan timpoy dan mencarinya itu cukup menggunakan kayu rotan serta pisau. Kita cari dulu lubangnya. Mengambil timpoy cukup mudah. Hanya saja butuh kejelian dan kesabaran karena lubang sarangnya membaur dengan pasir. Lubang timpoy itu berbeda dengan lubang biota yang lainnya. Jadi untuk mencari lubangnya itu, cara membedakannya adalah nih, kalau lubang timpoy itu ada titik duanya seperti ini. Saat yang paling tepat untuk mencari timpoy ini adalah saat air laut sedang surut, karena lubang-lubang dia itu berada di bibir pantai. Air surut merupakan waktu yang tepat karena timpoy cenderung lebih aktif sehingga mudah menemukan jejak dan sarangnya. Timpoy memiliki tubuh yang panjang, biasanya berwarna putih atau coklat, tergantung pada habitatnya. Jadi biasanya setelah setiap dapat cacing laut ini, bagian ujungnya itu langsung dipotong dan dikeluarkan isinya seperti ini. Jadi tusuk pakai rotannya. Wow. Biasanya kalau di dalam lubang itu ada cacingnya, itu bakalan terasa kayu kita seperti ada yang menarik. Kalau nggak ada yang menarik berarti kosong. Tapi ini ada nih. Semoga dapet ya. Mencari timpoy hampir mirip dengan mencari belut. Saat menggali lubangnya, kita harus hati-hati agar tidak menghilangkan jejaknya. Jadi untuk menarik timpoy ini ada dua cara kalau misalnya pasirnya terlalu padat, yaitu lubangnya dilebarkan atau cara lainnya disiram dengan air jadi lebih lunak, gampang untuk digali. Mencari timpoy biasa dilakukan di sini karena cacing ini aman dan lezat untuk dikonsumsi. Setelah timpoynya terkumpul, jadi untuk membersihkan isinya dari kotoran dan pasir laut itu dicuci menggunakan air laut. Tubuh cacing laut cukup rapuh. Saat membersihkannya, kita harus hati-hati agar tidak putus atau rusak. Nah, ini timpoynya udah terkumpul cukup banyak. Setelah ini akan saya olah. Selain untuk konsumsi, timpoy juga biasa dijadikan umpan pancing oleh para nelayan. Selain mudah didapat, aroma tubuh timpoy yang amis sangat disukai ikan. Jadi sekarang kita mau bikin tumis timpoy. Nah, karena timpoy ini teksturnya sedikit kenyal, jadi harus dipotong dulu kecil-kecil. Wow. Memasak tumis timpoy ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi setelah semuanya masuk, kita tinggal nunggu sampai airnya mendidih aja baru bisa dihidangkan. Di kawasan pesisir Sulawesi Selatan,
Timpoy termasuk salah satu makanan yang cukup populer. Tumis timpoynya akhirnya mateng juga. Yuk, dimakan! Setelah ditumis seperti ini, rasa timpoynya itu enak banget. Apalagi teksturnya itu kenyal-kenyal, hampir seperti cingur. Meski tidak lumrah, bagi sebagian orang, timpoy cukup diminati. Memanfaatkan timpoy sebagai sumber pangan merupakan salah satu bentuk budaya maritim yang berkembang di kawasan pesisir Sulawesi Selatan. Menjelajah pesisir Desa Darubia, mengikuti kegiatan warga lokal mencari timpoy hingga mencicipi rasanya membuat petualangan saya kali ini sangat berkesan. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Terletak di ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut, air terjun Era Lulua merupakan salah satu air terjun tertinggi yang berada di Kecamatan Kindang, Bulukumba. Tingginya sekitar 60 meter. Menjelajah alam Bulukumba, hari ini saya akan traveling di air terjun Era Lulua di Desa Nangka bersama teman saya Mas Adi. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Waterfall rappelling adalah kegiatan yang akan kami lakukan di tempat ini. Kondisinya sangat menantang, karena saat musim hujan seperti sekarang, debit airnya sedang tinggi. Baru saja turun, kami harus melewati aliran air yang langsung menerpa tubuh. Tebing yang tinggi ditambah suhu air yang dingin menjadi tantangan kami saat ini. Meski begitu, saya bisa merasakan tantangan alam yang belum tentu bisa dirasakan orang lain. Kami berdua turun dengan menggunakan teknik autostop, yaitu cara yang dirancang untuk menghentikan penurunan secara otomatis jika terjadi ketegangan pada tali atau kehilangan kendali. Teknik ini dipakai untuk meningkatkan keselamatan pada saat rappelling. Niat untuk istirahat sejenak sambil menikmati pemandangan terpaksa kami urungkan, karena kondisi badan yang mulai kedinginan akibat terus-menerus terkena guyuran air. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Jadi kalau sompo-sompo itu kita harus gendong satu teman, bisa di pundak atau di punggung.